Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahril Sukma. Saya seorang mahasiswa dari kampus Universitas Cokroaminoto Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penjelasan materi kartografi kepada teman-teman sekalian. Terlebih dahulu, kita mesti tahu apa yang dimaksud dengan kartografi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kartografi? Kartografi adalah studi dan praktik membuat peta atau globe. Kartografi juga dapat diartikan sebagai suatu seni, ilmu dan teknik pembuatan peta yang melibatkan pekerjaan geodesi. Nah, itulah pengertian dari kartografi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah yaitu peta. Peta istilah berasal dari bahasa Yunani, yaitu mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Dari unsur-unsur peta, diantaranya judul peta, orientasi arah peta, legenda peta, peta insight, garis lintang dan garis bujur, skala peta, sumber peta, tahun pembuatan peta, dan simbol kenampakan alam dan batuan. Kita masuk poin yang pertama, judul peta. Judul peta adalah nama yang menunjukkan wilayah yang hendak dicitrakan dalam peta. Judul peta harus ditulis dengan huruf kapital seluruhnya. Misalnya, Bandung Jawa Barat. Dari judul peta biasanya akan diketahui jenis peta, misalnya persebaran hewan mamalia, peta kepadatan penduduk, peta persebaran tambang, atau peta administrasi. Masuk poin yang kedua, orientasi arah peta. Orientasi arah peta ditambahkan pada peta untuk lebih mempermudah pembacaan peta. Orientasi arah menunjukkan arah mata angin pada peta yang digambarkan. Orientasi arah menggunakan sebuah panah yang menunjukkan ke arah utara peta. Oleh karena itu, pada panah orientasi arah dituliskan huruf U atau singkatan utara, atau dalam peta internasional akan ditulis N atau North. Legenda peta. Legenda adalah bagian yang membuat keterangan tentang simbol-simbol yang dipergunakan di dalam peta. Biasanya legenda ditempatkan di bagian bawah peta, contoh seperti gambar berikut. Kemudian inset peta. Inset merupakan tambahan kecil pada peta yang disajikan. Inset dibuat untuk mempermudah pengguna mengetahui gambar wilayah tertentu dari peta yang disajikan. Inset diletakkan di bagian sudut peta atau ruang peta yang kosong. Kemudian, garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dikenal pula dengan istilah garis paralel. Garis paralel merupakan garis-garis khayalan yang dibuat oleh seolah melintang dan memisahkan bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan. Skala peta. Peta harus disertai dengan skala untuk mengetahui ukuran sebenarnya. Skala peta dapat dibuat berupa skala pecahan, skala verbal atau skala grafis. Kemudian sumber peta. Badan dan institusi yang membuat dan mengedarkan peta akan sangat menentukan kualitas peta. Pihak penerbit tersebut juga harus bertanggung jawab atas peta yang dibuat dan dikeluarkannya. Karena itu sumber peta harus dicantumkan. Kemudian tahun pembuatan peta. Keadaan alam fisik bumi senantiasa berubah. Karena itu, tahun pembuatan peta harus dicantumkan karena bisa saja kondisi permukaan bumi pada tahun pembuatan peta tidak sama dengan kondisi permukaan bumi pada saat peta itu dibaca. Peta yang berumur cukup tua akan perlu diperbarui untuk menyesuaikan dengan keadaan permukaan bumi terbaru. Kemudian simbol kenampakan alam dan buatan. Simbol kenampakan alam dan buatan akan menjelaskan kenampakannya, semacam sungai, lembah, gunung, rawa, dan lokasi alami lainnya. Masuk poin yang kedua, syarat-syarat peta. Untuk memahami peta, kita juga perlu untuk mengetahui syarat-syarat peta. Syarat-syarat peta ini merupakan hal yang harus ada dalam peta. Artinya suatu peta dapat dikatakan baik atau memenuhi syarat bila terdapat beberapa unsur-unsur peta sebagai syarat-syarat berikut. Yang satu, judul peta. Setiap peta tentu harus memiliki judul. Judul ini menunjukkan tentang lokasi peta dan keterangan utama lainnya. Misal jenis peta.
Kedua, legenda. Legenda dalam peta merupakan keterangan dari lambang-lambang yang terdapat pada peta supaya lebih mudah dibaca. Yang ketiga, simbol peta. Simbol peta merupakan tanda-tanda khusus yang umumnya digunakan pada semua peta. Simbol dalam peta dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yakni titik, garis, warna, dan keempat, penunjuk arah mata angin. Penunjuk arah mata angin ini sangat penting, artinya untuk dapat membaca peta. Dengan adanya penunjuk arah tersebut, maka pembaca dapat mengetahui arah timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Kelima, skala peta. Skala peta adalah angka yang menyatakan perbandingan jarak di dalam peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Penulisan skala peta biasanya diletakkan di bawah peta atau judul peta. Yang keenam, lettering. Lettering merupakan sebuah tulisan dan angka yang berfungsi untuk memperjelas arti dari lambang atau simbol yang ada. Sebagai contoh, judul ditulis dengan huruf kapital tegak semua. Yang ketujuh, inset. Inset adalah peta kecil yang terdapat dalam peta yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada penduduknya dengan daerah sekitar yang lebih luas lagi. Garis astronomis. Garis astronomis adalah garis yang digunakan untuk menentukan lokasi dari suatu tempat di muka bumi ini. Biasanya garis astronomis ini merupakan garis lintang dan garis bujur yang dilengkapi dengan angka derajat di tepi peta. Kesembilan, sumber peta dan tahun pembuatan peta. Sumber peta ini juga perlu dicantumkan agar pembaca dapat mengetahui dari mana peta tersebut diperoleh. Tahun pembuatan peta yang terdapat pada peta juga melukiskan data yang mudah berubah. Di sini simbol-simbol dalam peta. Simbol yang pertama seperti simbol budaya. Simbol kedua, simbol alam. Dan berdasarkan bentuknya, simbol dibedakan menjadi tiga, yaitu simbol garis, simbol titik, dan simbol area. Dan ini juga beberapa simbol yang sering dipakai dalam pembuatan peta, seperti simbol warna dan arah mata angin. Masuk poin yang ketiga, jenis-jenis proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola di permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sedikit mungkin. Dalam proyeksi peta diupayakan sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di muka bumi dan di peta. Seperti contoh, proyeksi azimutal atau proyeksi zenital seperti gambar tersebut, dan kedua seperti proyeksi kerucut, dan yang ketiga proyeksi silinder. Masuk poin yang selanjutnya, manfaat peta di kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam bidang pertanian. Contoh, peta curah hujan. Air merupakan bagian penting dalam kegiatan pertanian. Melalui peta, kondisi curah hujan dapat diketahui ketersediaan air pada suatu wilayah. Kedua, peta jenis tanah. Setiap jenis tanah memiliki karakteristik berbeda. Setiap karakteristik tanah punya kecocokan terdiri dengan jenis vegetasi budidaya yang akan ditanam. Ketiga, topografi. Peta ini berkaitan dengan kemiringan lereng dan ketinggian tempat. 4. Peta geologi. Berisikan informasi mengenai karakteristik bentuan. Yang kedua, dalam bidang industri. Penentuan lokasi industri dapat menggunakan peta sebagai alat bantu analisa. Oleh karena itu, peta yang dapat digunakan dalam bidang industri adalah sumber peta daya alam, peta jaringan jalan, peta kepadatan penduduk. Yang ketiga, dalam bidang transportasi. Transportasi dibutuhkan dalam proses perpindahan barang atau orang. Yang keempat, dalam bidang kebencanaan. Bencana alam dapat merugikan banyak orang yang sehingga perlu adanya mitigasi yang baik. Yang kelima, dalam bidang pariwisata. Kegiatan pariwisata ini kini berkembang pesat di era modern. Kehadiran peta wisata sangat dibutuhkan untuk melihat sebaran daerah wisata, lokasi restoran,
rest area, dan area hiburan lainnya. Yang keenam, dalam bidang tata guna lahan. Tata guna lahan berkaitan dengan perencanaan penggunaan lahan dalam suatu kawasan. Yang ketujuh, dalam bidang pembangunan wilayah. Dalam merencanakan sebuah pembangunan seperti kota, misalnya, dibutuhkan sumber data yang baik untuk memperhatikan gambar lokasi yang akan dibangun. Untuk itu, peta master plan dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan pembangunan wilayah. Dan ini adalah beberapa jenis-jenis peta. Peta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Berdasarkan skala. Ini adalah contoh peta berskala besar. Kedua, berdasarkan keadaan objek, seperti peta dinamik atau peta stasioner. Dan ketiga, peta topografi. Keempat, peta statistik. Dan ini adalah contoh peta statistik. Dan kelima, berdasarkan fungsi. Dapat dibedakan menjadi peta geografi dan topografi, peta geologik, hidrologik, dan hidrografi, peta lintas dan komunikasi, peta yang berhubungan dengan kebudayaan dan sejarah, peta lokasi dan persebaran hewan dan tumbuhan, peta cuaca dan iklim, peta ekonomis, dan statistik. Ya, itulah penjelasan saya tentang materi kartografi. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti dengan penjelasan barusan. Itu saja dan salam mahasiswa.